Sehat, friend. Sehat. Alhamdulillah. Udah nungguin dari tadi kalian? Dari jam 5 kayaknya. Oh, dari jam 5. Oh ya, sebelumnya. Halo teman-teman, balik lagi di Ngobar. Bukan balik lagi sih sebenarnya. Ini jadi konten terbaru dari BEM Visip UPN, yaitu Ngobar, yang dimana kita akan ngobrol bareng teman-teman. Yaitu akan ada 3 kali. Yang pertama kita akan ngobrol bareng olahraga. Di sini ada beberapa teman gue dari perwakilan cabur-cabur yang ada di UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya kenalin, ini Joko, dia jadi teman gue sekarang. Dari pertama, Bang siapa, fakultas mana, terus dari cabur mana? Halo semuanya, perkenalin nama gue Dimas Satrio dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Visip, jurusan Ilmu Komunikasi, terus cabur futsal. Oke, selanjutnya? Oke, perkenalkan nama gue Hafiz, gue dari Visip juga, dari Ilmu Politik, gue dari cabur basket. Halo, nama gue Gracia, gue dari Visip, dari jurusan HI 23, dan gue dari cabang olahraga badminton. Oke, bisa dipegang aja, nggak apa-apa. Terus, futsal, basket, badminton. Masing-masing punya namanya sendiri-sendiri ya, setahu saya. Kalau futsal, namanya futsal biasa kah atau futsal UPN Veteran? Futsal Visip UPN PJ. Oh, futsal Visip UPN PJ. Kalau dari badminton namanya? Kalau di Visip belum ada, tapi kalau di UKM itu Bu Veja namanya. Oh, Bu Veja. Oke. Basket sama juga kalau di Visip, basket Visip UPN Veteran Jakarta juga. Tapi kalau misalnya di UKM kita namanya BVJ. Basket Veteran Jakarta. Oke. Mungkin si Joko bisa dioper-oper kali ya kalau pas jawab. Nggak apa-apa, terima kasih. Terus udah berapa lama Kak di bidang badminton? Tuh, untuk dari kakaknya sendiri nih. Kalau dari gue pribadi dari SD kelas 3. SD kelas 3 sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Paksaan orang tua atau emang mau Enggak, sendiri? Emang mau, Oh, emang suka enjoy ya. Emang enjoy badminton. Dari banyaknya olahraga nih, kenapa milih badminton? Karena dulu kan sebenarnya nggak mau badminton amat juga, cuman kayak kalau bola kan panas tuh jelas ya. Oke. Terus kalau basket tuh dulu kayak harus ada temen gitu kan, nggak bisa main sendiri. Jadi kayak ya udah badminton aja yang bisa latihan sendiri dulu gitu. Oke. Akhirnya candu. Terus intinya nyari hal yang bertanggung jawab atas diri sendiri ya. Iya benar banget. Selanjutnya boleh Bang. Kalau gue sendiri itu mulai berkecimpung di dunia basket ini mungkin itu dari awal SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP kelas 1 di situ gue posisinya gue cuman pengen punya kegiatan yang untuk membuat badan gue gerak aja sih. Oke. Karena gue dulu gendut banget. Oh, berarti ini gara-gara olahraga? Ya, benar. Keren, Badan gue kayak gini sekarang. Makasih basket. Makasih basket. Udah ngubah. Tanpa basket belum berubah ya? Gak tahu gue sekarang gue masih gendut gimana. Mungkin ya gitulah. Jadi dari SMP kelas 1 gue itu cuman kayak sekedar pengen cari kesibukan aja awalnya, main basket, cari kesibukan, ekskul apa segala macem. Lama kelamaan gue candu, gue dapat feel-nya di sana untuk main basket. Ya udah deh, kayaknya basket aja deh sampai semua olahraga sekarang. Candu ya dari tadi ya. Terus dari banyaknya cabur kenapa basket? Banyaknya cabur, Maksudnya kenapa kayak basket? banyak futsal dan lain-lain, kenapa iya, basket sih? Gue sebenarnya juga main di volley sih. Sebenarnya main volley juga? gue waktu SMA juga gue main dan sering main tarkam kemana-mana juga ya. Keren. Tapi mungkin kalau misalnya untuk spesialisasi mungkin ya gue mainnya di basket karena sama-sama loncat kali teman-teman. Karena kayak bener di volley kan jadi juga emang kakinya ya. lompat gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ngambil futsal atau bola mungkin sorry ya Bang ya. No offense ya. Ini masalah pribadi gue sih kalau misalnya main bola kayak gitu ankle gue nggak kuat. Baru main 5 menit langsung ankle segala macam. Makanya gue lebih milih ke basket aja deh. Tapi bukannya kalau basket kaki kan juga gerak Pak? Sebenarnya iya, tapi nggak tahu ya kalau misalnya di basket itu sendiri malah lebih banyak mainin tangan. Mungkin footwork juga ada di basket, tapi kalau misalnya kayak di futsal atau di bola kan lebih fokus pakai kaki gitu. Nendang bola, ngoper segala macam itu kan lebih spesifik. Jadi mungkin kaki gue juga nggak bagus di sana. Jadi gue milih basket aja. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bang Dimas Satrio. Kalau gue awal mula kenapa dunia futsal gitu.
pertamanya gue di sepak bola dulu. Oh, main Pernah bola. ikut dulu. SSB pas kelas 2 SD kalau nggak salah. Sorry, yang belum tahu SSB itu apa tuh, Bang? Sekolah sepak bola. Nah, itu belum yang tahu ya. Kalau Kenapa gua sih gue bisa tahu. kenapa gue bisa terjun ke dunia futsal? Waktu itu pas gue zaman SMP adanya futsal doang. Oh. Kebanyakan tuh mostly lapangan futsal doang juga. Jadi gue nggak bisa ngelanjutin bola, tapi tetap SSB Jadi ikut luar sama kalau di sekolahannya futsal. futsal. Oke. Terus lama-lama into nih gue ke futsal. Ya udah akhirnya ngejalanin futsal terus. Terus berarti dari keadaan ya kalau pada saat itu, kalau futsalnya sendiri. Tapi emang dari dulu untuk hal yang berbola-bola tuh suka banget. Oh enggak. Gue pas dari TK sebenarnya udah di privatein badminton sama bokap gue. Wah, hampir Benar, mirip. badminton. Oh. Tapi guanya ngerasa kayak namanya masih kecil ya, maksudnya masih labil gitu, ngerasa kayak ini nyiksa banget, nggak enak. Emang menyiksa? Iya. Oh, menyiksa ya ternyata. Lu megangin raket tanpa mukul kok nih gini-gini. Maju mundur ya. Ya, terus gua kayak nggak into gitu. Hmm. Jadi ngejalaninnya nggak enak. Akhirnya gue minta dimasukin sekolah sepak bola, dimasukin, ya udah gua ngejalanin di bola. Terus pertanyaan selanjutnya, kita bahas lagi soal UKM-nya ya di sini. Untuk program latihan di setiap eskul sorry, ini ke bawah SMA ya. UKM-nya tuh gimana? Dari futsal dulu deh. Sistem latihan dari futsal FISIP UPN veteran itu gimana? Gua kalau misalnya UKM futsal di UPN, jujur belum pernah ngikutin karena gua ngikutinnya KSM. Oh, beda ya berarti. Iya, bagian dari sebenarnya komunitas futsal FISIP di UPN PJ. Kemarin tuh udah hampir jadi KSM, cuman ya ada kendala lah, belum bisa diresmiin jadi KSM futsal. Untuk latihannya biasanya itu bisa seminggu 2 kali. Seminggu 2 Minimal banget seminggu sekali. Oke. Seminggu 2 kali itu biasanya Selasa sama Kamis. Cuman yang paling sering tuh di hari Kamis rutinnya. Itu untuk tempatnya di mana, Bang? Di UPN kah atau di luar? Tempatnya di Gor Cabe 3. Oh, Gor Cabe Di Pondok 3. Cabe situ. Oke. Dekat cuman 5 menit lah dari UPN. Ini buat info-info maba aja kalau mau join UKM mereka ini, mereka sekalian ngasih tahu kalian nih jauh dekatnya atau gimana ya. Terus lanjut untuk program latihan basket sendiri itu gimana sih? Kalau gue sendiri ikut program latihan basket ini mungkin di fakultas dulu ya. Kalau fakultas ini yang sama-sama kita tahu di UPN itu gengsi untuk misalnya salah satu event misalnya kayak Sporta pas segala macem ada itu. Nah, itu tuh kita bakal latihan di kalau untuk basket pribadi yang nggak tahu emang yang futsal apa yang badminton. Kita tuh latihan cuman kayak hamin 2 minggu. No, itu kita intens banget. Relate banget ya kayaknya. Relate. Oh, bener ya? Kayaknya semua bakal kayak gitu. Futsal latihan. Oh, futsal aja deh. Oh, beda terus beda sendiri ya. Iya. Oke, Mungkin terus. gitu ya kalau untuk di fakultas kita ada latihannya mungkin intens 2 minggu sebelum Sporta itu bakalan intens banget bisa sampai 2 kali malah makan gitu. Tapi kalau misalnya kayak ya kita belum ada event, belum ada kita mau ikut ini, mau ikut itu kayaknya kita emang bener-bener stop banget di basket fakultas. Tapi kalau misalnya untuk UKM di BVJ sendiri itu kita itu latihan dulu paling intens itu 3 kali seminggu. Oh, lebih banyak ternyata. Ya, lebih banyak juga ya. Itu Kalau ya. boleh tahu harinya apa aja, Bang? Kalau untuk harinya kita ada di Senin, Rabu sama Jumat. Oke. Itu ada beberapa pembagiannya juga lah di sana. Untuk program latihannya itu ditentukan dari coachnya atau gimana? Kalau program latihannya kita ngikutin dari coach. Pasti. Misalnya kita paling nggak suka kalau misalnya yang kita sama-sama kita ketahui kan UPN lapangan basketnya kan outdoor ya. Jadi kalau hujan nggak mungkin dong kita pakai kendala lapangan. tempat berarti Kendala ya, tempat kadang gitu. ya. Nah, kalau udah hujan kita tuh paling nggak suka karena itu bakalan fisik dan itu capek banget. Lu bayangin kita squat kayak orang gila gitu. Nah, itu bisa sampai berapa kali repetisi 25 kali 4 kali gitu segala macam. Tapi kita harus bersyukur kepada UPN Veteran Jakarta. Terima kasih sudah menyediakan lapangan yang sangat membantu kita dalam berolahraga sebenarnya. Iya kan? Iya. Pertama-tama itu sangat support kita berkeringat. Ya kan? Berkeringat, betul benar, banget. betul. Kita dengan ada cahaya sinar matahari itu vitamin C dan lain itu yang harus kita highlight sebenarnya. Pohon juga kan Betul. Rindang banget. Oksigen ada. Bagus banget UPN, Benar oksigennya banget, bagus banget. ya kan. Untuk lain-lainnya yaitu nanti. hitam aja. Iya. Nah, itu kalau itu kan bule aja pingin hitam, masa kita nggak mau gitu kan. Eksotik, friend, nggak apa-apa. Terima kasih UPN Veteran Jakarta.
Lanjut. Untuk badminton sendiri nih, seperti apa tuh Kak? Oke, kalau di gue tuh ada seminggu 2 kali. Oke. And then dibagi kayak ada latsus sama latrun. Latsus itu apa? Itu Latrun. latihan khusus. Oke. Latrun itu latihan rutin. Yang dimana kalau latsus ini cuman buat tim-tim tertentu yang mungkin bakal ikut kompetisi yang lebih yang lebih atas kali ya. Kalau Iya. buat yang latihan rutin ini semua yang ikut UKM Bufeja itu ikutan latihan rutin gitu. Di hari Sabtu di Gor Cabe. Ya kan? Ada Oh, sama? ada gor dia Ada nyatu gor gitu. Oh, nyatu Iya. gitu ya, berarti sebelahan gitu ya. Ah. Terus kalau buat lasusnya itu Rabu, dan kalau untuk di FISIP-nya sendiri bener yang kata tadi, latihannya tuh nggak nentu, emang nggak ada jadwal latihan. Tadinya tuh mau dibikin jadi KSM kan, kita tuh jadi satu KSM olahraga. Jadi FISIP tuh mau bikin, cuman nggak tahu masih tertunda. Berarti dijadiin satu komunitas itu sendiri Jadi gitu satu ya. KSM olahraga gitu, isinya ada futsal, ada basket, basket. voli. Isinya anak-anak FISIP semua Iya, gitu. nah kebetulan kalau untuk badminton sendiri nih, atlet-atlet yang bagusnya. Ini sebenarnya termasuk yang atlet paling bagus nih, saya. Latsus. Nah, Ini dia nggak mau nih kalau latihan bareng-bareng gitu. Oh, enggak. Enggak gitu. Atlet-atlet bagus yang di Bufejanya tuh dari FISIP semua. Jadi banggalah menjadi FISIP gitu. Iya. Karena badmintonnya FISIP tuh paling bagus. FISIP F-nya tuh Oh apa iya tuh? semuanya, iya semuanya. Jago ya? Emang FISIP sih gacor sih FISIP. FISIP F-nya itu menguasai sebenarnya Enggak, memang. bukan Oh enggak, F enggak ada. ya, salah. Maksa. sorry. Yaudah ya. Ya jadi kalau di badminton mungkin gitu sih. Terus kayak yang disayangkan itu aja tadi yang KSM itu nggak jadi-jadi. Jadi kita juga latihan kalau mau ada pertandingan aja, kayak itu pun ya gitu sesuka-sukanya, nggak tentu. Kadang-kadang bisa sebelum pertandingan tiba-tiba setiap hari latihan. Tapi kadang-kadang ya udah kalau nggak ada pertandingan off gitu. Berarti untuk timelinenya itu kadang tentatif ya Iya, Mas Ian ya. betul. Oke. Ini bisa jadi masukan juga ya. Iya. Ya kan, untuk ini komunitas segera dijadiin nih Iya. biar para cabur-cabur olahraga ini jadi ada wadah nih bagi mereka untuk Bener banget. tahu kompetisinya seperti apa ya kan, informasi-informasinya. Iya. Terus pertanyaan lagi, ini saya coba tanya untuk masing-masing aja deh. Pandangan kalian nih soal apa aja sih kesulitan selain komunitas tadi yang dirasain selama di UPN Veteran Jakarta dalam berolahraga? Maksudnya dalam arti kalian ini yang bikin tantangannya apa aja gitu yang kalian rasain selama di cabur kalian masing-masing? Ada mau jawab duluan nggak? Duluan ya. Boleh. Ini sorry to say ya UPN. Kalau Mbak, ini kita untuk bahan Oh, iya. evaluasi juga gitu kan. Kalau dari gue sendiri sih mungkin kayak UPN tuh kan ada olahraga yang emang berprestasi banget ya. Oke. Dan ada yang mungkin yang masih kurang, masih merintis gitu. Dan UPN tuh menurut gue kayak buat yang masih merintis ini agak susah ya kalau misalnya buat minta kayak misalkan dana atau apapun, minta support, nah gitu agak susah. Dan kalau misalkan untuk olahraga yang emang mereka andalkan yang banyak prestasinya tuh mereka gampang kayak lebih cepat oke. prosesnya, sementara kita itu kan harusnya yang merintis yang lebih di support Betul, ya, karena kita betul. namanya merintis Karena dari nol iya, ya karena kan. dari nol Yang isi bensin tuh. iya, dari nol ya mas gitu. Dari nol tapi kayak mereka tuh susah, jadi kita pun kayak kadang-kadang jadi kayak males lah gitu. Atlet-atletnya pun jadi kayak kurang termotivasi buat latihan atau buat serius nyari prestasi gitu. Ini bisa jadi bahan evaluasi yang cukup bagus ya. Terima kasih loh Kak. Iya. Selanjutnya mungkin pandangan lain Kalau oleh apa? pandangan lain mungkin nambahin yang tadi ya. Hmm. Bener ada diskriminasi juga di sana. Kalau misalnya kayak pas kita mau nanya nih, kita minta dana, mungkin kita minta bola, kita minta uang untuk sewa lapangan apa segala macam kan. Kalau misalnya kalau di basket ya 2 jam itu bisa sampai 500 sampai 600. Dan yang ikut latihan juga ngebakalan rame juga, mungkin 12 orang itu kan PT-PT. Kalau misalnya tiap Benar. minggu diadain terus, Iya. spesiali gua anak rantau juga nih. Wah, Itu kan ini curhatan anak rantau ya. susah. Jadi kita Futsal nggak selalu ada punya duit untuk nyewain. Betul. Ada keperluan lain. Jadi pernah waktu itu kita bawa ke atas minta dana nih. Dia bilang gini dari kemahasiswanya, makanya juara biar duitnya gampang turun. Nah itu wah gila. Waduh. Hashtag makanya juara. Hashtag makanya juara. Oke, Makanya juara ya oke. di sana ya. Tapi itu bisa jadi kita anggap aja hal positif Ya, aja buat tantangan. semangat kita, motivasi bener. Benar. Biar kita, gua harus juara nih kalian harus juara. Benar. Mungkin kalau yang lain ya paling ya namanya mahasiswa punya kegiatan yang utamanya belajar. Tapi kalau mungkin di FISIP gak terlalu Kita main underground. kita Kita kan santai sebenarnya. kita ya. sebenarnya nongkrong sampai kos
Makanya ini bingung, Gini. kuliah apa les-lesan sebenarnya? Iya. Sorry, ini nanti Iya. dipotong ya. Ada sorry Kita kepencet. lagi nongkrong Emang gini, bukan gini gitu. Oh, Iya. betul. Giliran pada kuliah kita nganggo ya kan. Iya. Oke. Jangan ngomongin fisik, udah lanjut. Pokoknya itu deh. Lanjut nih dari futsal nih gimana? Oh, dari futsal sendiri sebenarnya mungkin perspektif gue ngewakilin futsal fisip Boleh banget. itu ngerasa sangat amat disayangkan lah, maksudnya wadah dari fakultas ini tersendiri tuh kurang gitu. Padahal dikategoriin tuh anak futsal fisip yang berprestasi banyak juga. Makanya kita tuh selama ini latihan itu pakai dana sendiri, patungan, event latihan, terus turnamen pun bahkan pakai dana turnamen. sendiri. Ya, pakai dana sendiri. Kita Ini sering banget For your turnamen, information ya berarti ya. sering banget kita turnamen keluar gitu. Ya itu kita ngajuin dana yang nggak bisa juga. Akhirnya mungkin dibantu sama BEM lah. Beberapa kali dibantu sama BEM. Terima kasih lah kepada Terima kasih BEM. untuk BEM Visip. Ya cuman kan kita nggak bisa ngandalin BEM terus gitu. Betul. BEM juga manusia. Betul sih. Betul. Nah, terus pada akhirnya ya balik lagi pakai uang anak futsal itu sendiri. Oke. Berarti In case bisa. kayak kemarin tuh ada di turnamen kita sendiri, Oke. Visip Cup, Visip Cup. kita masih sempat harus patungan juga walaupun itu bayar setengah gitu. Oh itu benar banget. Oh, iya. Visip Cup kemarin Gue nggak tahu itu di futsal doang atau cabur lain. Iya, Badminton juga sama? Badminton juga sama. Basket? Basket nggak ada. Oh nggak ada ya kemarin ya. Nggak apa-apa. Ini mungkin jadi jadi komentator informasi. kemarin. Oh komentator ya. Ya makanya sangat amat disayangkan lah. Maksudnya ya fakultas mohon dukungannya lah. Betul. Ya ini bisa jadi bahan evaluasi yang cukup baik sekali lagi ya, karena yang kita ketahui support itu memang jadi bahan dasar kita nih sebagai anak-anak olahraga ya kan, karena tujuan kita kan sebenarnya memperlihatkan apa ya, kebiasaan kita, kelebihan kita nih dalam bidang olahraga, tetapi kan kita juga butuh support nih, entah dari dana, lapangan atau apapun itu. Ya mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi juga ya teman-teman. Jadi di sini kita hanya sharing ya, no offense ya. Nggak nyerang. Dan insya Allah di BEM Visip juga bisa memwadahi nih teman-teman dari Visip semua dalam bidang olahraga terutama ya. Karena tujuan dari BEM Visip ini memang yang kita ketahui untuk membangkitkan semangat-semangat anak-anak Visip, terus mewadahi juga kan. Ya semoga semua terrealisasikan dengan baik. Nih, selain itu saya mau bahas ini berhubungan sama organisasi juga nih. Setahu saya kan di setiap olahraga itu kita bukan cuma datang dan cuma olahraga gitu. Kita kan datang ada organisasinya. Nah bisa dijelasin nggak dalam organisasi strukturnya tuh ada apa aja nih dalam KSM masing-masing? Dari futsal dulu mungkin. Ya mungkin kalau misalnya di futsal sebenarnya itu ada seksi, kita sebenarnya nggak ada yang secara struktur banget gitu. Oke. Untuk pas di organisasi ini karena belum diresmiin gitu. Oh, diresmiin apanya nih maksudnya? Ya karena ya KSM ini belum diresmiin gitu. Jadi kita masih kayak ya ketuanya ada ketuanya Raul, tahu Raul kan? Tahu, Ya, tahu, ketuanya ya. Raul. Terus Ilmu politik. nanti ada misalkan kita ada alat-alat rompi yang ngebawa tuh biasanya ganti-gantian kayak piket gitulah. Piket ya. Ya, ada rompi, bola itu yang ngebawa tuh Vio juga sering bawa tuh, Wah. main bola kayak gitu. Oke. Secara struktural anggotanya tuh belum Ada. Belum ada. Berarti untuk struktur ya paling cuman kayak ya lu kaptennya gitu. ya. Nanti gantiannya kita rolling gitu-gitu aja. Ya. Oke, berarti nggak ada tim dokumentasi atau apa gitu ada? Oh ada, kalau misalnya sorry kalau di futsal tuh untuk sekarang ada manajernya. Oh, Kebetulan ada anak manajer. fisip juga. Oke. Ada 3 manajer lah. Itu tugasnya ngapain aja tuh manajernya itu? Tugasnya tuh misalnya ada nanti dia mencari informasi soal turnamen, terus sparingan, terus buat latihan juga, dokumentasi, Berarti dalam megang pengembangan sosial dalamnya media. ya. Ya, Oh. megang sosial media UPN ini ya, futsal fisip UPN Futsal. juga. Oke. Berarti secara tidak langsung tetap ada struktur pengembangan dalamnya itu juga. Iya. Kayak bagian sosmednya lah, bagian
untuk target-target lomba ke depan. Oke. Mungkin bisa dilanjut dari basket seperti apa? Gue setuju sih, emang sosial media futsal visip bagus sih kayak Wah, yang apa namanya? Respect. Apa media day. Foto, itu ada foto Oh, ada namanya foto itu apa? Media Day. Enggak, namanya futsal visip UPNPJ. Oh. Search saja boleh di. Search Ada aja. di Nanti kita Instagram. cantumin kok masing-masing ini, Iya. ya kan? Oke. Jadi untuk ngejawab mungkin struktur kalau di visip untuk basket mungkin sama seperti yang dijelaskan oleh Bung Dimas tadi. Ya kita emang ada penunjukan struktur misalnya ketua dan sampai segala macam. Tapi ya yang namanya belum disahkan segala macam ya juga masih belum bisa dikatakan struktural lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk ngebahas di UKM sendiri, Oke. itu kan kita tahu ada ketua UKM, ada wakil sampai ke bawah-bawah segala macam. Nah, itu kebetulan gue juga masuk ke pengurusan di sana. Gue sebagai anggota Rumga di sana yang mana ya rumah tangga. Wah. Nah, di Membangun keluarga tuh di olahraga. kita Jobdesk ya. job desk-nya Iya, banget. mirip-mirip gitu. Kita Apa menjaga itu, Kak? Menafkahi enggak? Oh, Oh, enggak salah, dong. salah. Belum dong, belum. Beneran ya? Belum kerja aja Ada belum. kebanyakan nanti. Anak saya belum punya. Wah, Nah, jangan nafkahin dulu, orang. jangan Ya, dulu. jangan dulu. Nah, jadi mungkin kalau untuk Rumgas sendiri itu kita memelihara rumah tangga dari UKM ini sendiri ya. Kayak misalnya ada masalah nih dalam si A misalnya ada masalah, boleh datang ke kita untuk kita mungkin bisa bantu. Mungkin kita bisa jadi merangkap kayak jadi FK juga nih, psikolog. Kita dengerin Oh, cerita orang. Ada sesi curhat. Ada di basket Keren ada ya. gitunya. Berarti keluh kesah semua pemain tuh bisa ya? Bisa, karena itu ngaruh ke Gameplay. bener gak? Bener. olahraga kan banyak tekanan juga Banyak ya. tekanan. Hmm. Kalau misalnya tekanan dari mana, kita lagi tanding itu ngaruh banget sih kayak ke mental apa segala macam. Ini Nah. karena tim ya soalnya. As a team, kita as a team di sana. Oke, kalau untuk Rumga gitu mungkin kayak misalnya ruang UKM itu kita kayak ya udah kalau misalnya lu nggak ada kegiatan di kampus atau kelas sudah nggak ada, datang aja ke UKM, ramein UKM. Nanti kita ngumpul-ngumpul di sana, kita cerita-cerita. Jadi kayak Itu termasuk dalam bentuk chemistry itu. ya Oh, benar. base camp gitu ya, dengan Ya. datang ke base camp nongkrong Nongkrong, gitu. bonding. Di situ dalam tim kerjasamanya bisa jadi kuat banget kalau misalnya Hmm. gitu. Apalagi kalau misalnya mungkin ke depan ada asramanya apa segala macam itu, wah gila. Kalau kita Ini udah tidur, lama-lama UPN bukan kuliahan kalau gitu. Asrama orang basket. iya, dibikin kayak gitu Makanya. itu bakal ngaruh banget. Hmm. Itu kalau untuk Rumga ada humas seperti biasanya gimana lah, juga ada humas, ada korlap, ada perlap segala macam. Di Komplit sana ya. juga ada ketua sampai segala macam. Untuk pemilihannya mungkin kita di sana ada kayak namanya itu latihan apa ya? Gue lupa lagi. Kayak mungkin kita akan nginep di villa dan kita ada kayak kepelatihan dulu di sana. Siapa yang mau masuk anggota baru apa segala macam. Mungkin Berapa, gitu sih. berapa hari nginep kah atau gimana? Kita 2 hari 1 malam gitu. Itu untuk membentuk BPH-nya atau Membentuk BPH-nya. Oh, Bukan dengan BPH bonding juga itu. sih, BPH iya. Hmm. Mungkin anggota juga iya di sana. Tuh kalau Berarti untuk- dengan mengikuti nginep itu ya, Ya. bondingnya itu. ya kita bener ada kayak tadi latihan khusus, latihan rutin, latihan khusus di hari Jumat, latihan rutin anggota UKM belum tentu anggota dari BVJ karena kan ada BPH dan staff-staffnya. Jadi nggak semuanya yang latihan di UKM itu staff-staff dan BPH. Jadi ada beberapa yang dikhususkan gitu. Mungkin juga kalau misalnya di pengurusan kita juga ada sih beberapa yang kayak cuman pengen ikut manajemennya aja. Jadi kayak misalnya kita mau tanding nih, oke dia menyediakan ABCD segala macam, dia yang daftarin, dia yang sama kayak manajer Ngurus mungkin ya, tadi gitu. namanya. Iya, dia yang ngurus segala macam, keperluan kita segala macam, mungkin dokumentasi juga dia yang bantuin. Itu dulu ada waktu di angkatan 21 kemarin itu ada dari anak Fikes namanya Kak Jawas namanya di sana. Jawas. Jawas. Pasti dari Jawa tuh. Oh bukan, Oh enggak. condet Arab dia. Wow, Jawas Jauh, ya. Jawas. Saya Jawa soalnya nih. Koncoku koyo Mas. Ora yo. Sorry. Mungkin ya gitulah, cuman sebagai dia mau ikut, dia mau punya kegiatan, dia mau ikut manajemennya aja. Kalau untuk latihan mungkin kita ada fun game segala macam, dia ikut kayak sekedar memeriahkan untuk main santai aja gitu. Motor berisik amat dah. Orang lagi syuting. Oke, lanjut. Oke. Kalau di gua sendiri mungkin yang tadi di visipnya nggak ada ya, masih ada belum ada karena si KSM itu belum jadi. Tapi kalau untuk di UKM-nya Oke. itu kayak biasa juga strukturnya kayak ya udah ketua, wakil ketua, humas dan lain-lain. Tapi kalau tadi di basket kan ada rumah tangga ya. Hah?
Kalau di gua itu yang beda ada penjamin mutu prestasi. Keren. Penjamin mutu prestasi. Jadi udah PMP. prestasi, ya PMP. Jadi udah prestasi terus bermutu prestasinya gitu. Tuh, jadi nggak sia-sia Iya, gitu iya ya. benar. Nah, sayangnya itu kayak ya yang tadi gue omongin, kita itu juga kadang susah untuk ikut pertandingan. Jadi si PMP ini pun agak susah buat menjamin prestasinya sendiri gitu. Oke, sebelum mutu aja menjamin dari Udah prestasi susah, udah iya, susah udah ya. susah. Jadi ini agak susah sih Bener-bener. divisi ini gitu. Oke. Dan kalau misalkan bener juga tadi yang diomongin, kalau untuk pengurusannya itu banyak yang emang dia bukan masuk Bufeja itu bukan buat badmintonnya, tapi emang buat masuk ke struktur pengurusannya aja. Oke, gitu. berarti ternyata dalam olahraga tuh juga bisa nggak cuman kita olahraga doang nih. Iya, benar. Jadi kepengurusan dan apa tuh juga melatih organisasi kita juga ya ternyata. Iya. Terus kita bahas soal apa aja sih yang pernah dialami selama mengikuti apa ya? Kita bahas olahraganya aja ya. Kayak kesan terseru nih dalam yang pernah dirasain tuh apa, dan kesan terburuk tuh apa yang kayak aduh gua kayak nggak mau olahraga ini lagi deh gitu. Sampai di titik terendahnya itu Oh, apa? iya, iya. Dan titik tertingginya apa? Mungkin bisa dulu. Kalau gue jujur kalau titik tertinggi itu gue ada dua ya. Pertama kalau dari gue pribadi tuh Porprov, karena itu pertama kali gue main bergu gitu dan Oke. kerasa lah gitu kerja sama timnya. Dan yang kedua itu jujur Sportafest sih. Sportafest tuh kayak Sportafest tuh yang fakultas langsung. Iya. Itu kayak gue pertama kali kayak gila, gue bisa kayak nyancengin fakultas lain. Weh, karena jago banget ya. Nggak, maksudnya Gak kayak- apa-apa. Iya. Kalau kita emang jago kita akui, friend. Kayak iya, kita keluarga tapi di sini kita enggak ya. Ya, Maaf ya bener-bener. fakultas lain, maaf ya kita menang terus. Ya. Lagi masih ada gue, fisip badminton menang terus. Yeay, itu dia. Berarti tahun ini ikut lagi gak? Ikut lagi ya, kita menangin lagi fisip. Kita bantai lah Kita semua bantai lah, lagi. ya. Oke, itu kesan terbaiknya tuh dua Baik itu. banget itu. Terus gue kan kayak excited banget ya kuliah. Ternyata kuliah seru banget badmintonnya. Gue kira bakal cuman ya udah gue latihan lagi Oh. segala macam. Tapi ada dengan adanya si Sportafest ini gue kayak wah gila. Jadi semangat gitu ngerasa tiap di tahun. ini ya. Iya. Ditunggu-tunggu banget. Iya bener, Sportafest tuh ditunggu-tunggu banget. Terus titik terendah tuh gua mungkin ngeliat yang umur-umur bawah gua udah pada bagus kali ya. Gua lama kayak ke balap gitu, jadi kerasa gitu kayak kayaknya Itu gua udah umur merasa ya nih. tersaingi ya Iya. gitu kayak, oh gue tua Iya. gitu. Kayaknya udah deh saatnya ini. Saatnya nih. Kayaknya udah nih gitu sih, itu titik terendah banget. Soalnya kayak ibaratnya kayak dulu gimana ya rasanya kayak gue yang ngajarin lo jalan, tiba-tiba lo udah bisa lari, gue nyusul gue larinya gitu. Jadi gue jadi kayak aduh, di situ sedih banget. Terus akhirnya ya udah gue memutuskan untuk kuliah juga gitu. Harusnya kan gue fokus kalau mau jadi atlet ya badminton aja. Oh. Jadi menurut gue ini gue percaya sih sampai sekarang kalau sekolah sama atlet tuh nggak bisa disatuin. Jadi kalau lo mau harus Iya, milih ya. Susah sih. susah banget Oh. student atlet tuh kayak Mau imbang pun susah. bener banget. Jadi lu kalau misalkan mau jadi atlet yang memang benar-benar atlet nasional gitu, iya itu tuh gak bisa lu nggak bisa sekolah seintens itu. Even lu kuliah juga. Berarti semua tuh pilihan ya, balik Bener lagi banget. ya. Mau sekalian atlet-atlet, kalau mau nggak terlalu atlet ya udah kuliah. gitu. Itu sih kalau dari gua. Mungkin bisa lanjut dari basket, titik tertingginya apa, terendahnya? Kalau titik tertinggi gua waktu itu gua SMA juga sih. Awalnya dari SMP dulu deh. SMP gua waktu kelas 3 kayaknya itu. Tahun pertandingan terakhir gua di situ. Gua kan spesialisasinya kan basketnya ada dibagi dua. Spesialisasi. Iya, ada 5 on 5 atau konvensional Oh, oke. atau 3x3. Oke. Gue spesialisasinya untuk main di 3x3. Nah, di situ gua pas SMA tahun terakhir gua tanding sama teman-teman gua yang bener-bener udah deket banget, dan kebetulan gua waktu SMP itu gua juga pesantren. Nah, jadi kita kan tidur bareng nih segala macam. Itu Oke. chemistry-nya gak usah ditanya lah. Benar, Gitu. benar. Nyuruh gini-gini Semua aja. apapun kita tahu Ya. berarti ya. Misalnya mata kita itu dia Eh, udah tahu tuh, gitu udah ya. tahu tuh. Insting tuh udah gitu. Heeh. Lu geser ke sana. Ini gua pasti dia pasang, geraknya udah ke sini, tahu pas ini nih. gitu. Nah, itu titik tertinggi gue itu waktu itu gue di sana, alhamdulillah tim gue juara 1 di tingkat kota itu. Terus gue juga alhamdulillah jadi MVP di sana. Wih, Dan itu keren. uangnya gacor, cowok. Wah, Gacor keren ya. banget. Seneng lah siapa yang dari olahraganya bisa ya membuahkan daftar. hasil. Ya, siapa yang nggak senang sama kayak itu. Terus lanjut ke SMA. Ya, gua kebetulan gua nggak tahu sih di sana gua yang takut bermimpi atau gimana ya, gua juga nggak enakan sama orang tua gue sendiri. Misalnya kalau misalnya kayak mau jadi atlet ya udah lu cari sekolah yang bagus untuk jadi atlet misalnya gitu. Kalau waktu itu kan gua dari Padang nih. Seharusnya ya udah gue minta aja SMA di sini.
Bulungan kek apa di mana kek, di Mahakam kek, kalau di sini yang terkenal di BL-nya segala macam ya. Gue bisa aja minta kayak gitu, tapi kan gue perasaan gue nggak enak ngebebanin orang tua banget nih nanti. Ya udah gue kayak ngejalanin di suatu sekolah namanya SMA 1 Padang Panjang di Sumatera Barat. Di situ akademiknya emang bagus, yang emang terkenal lah se-Indonesia gitu kan. Ya gue di sana ya dibarengi dengan mungkin tim basketnya juga nggak terlalu bagus-bagus banget, di BL aja kita nggak ikut. Nah tapi ada gue punya cara lain untuk gimana gue bisa menyalurkan bakat gue di sini gitu. Dengan apa tuh? Gue dengan caranya waktu itu gue ikut seleksi di kota gue di Padang Panjang itu. Gue main di 3x3-nya, main ke kota Padangnya lah, ke ininya segala macem. Ya karena ya mungkin tim gue juga masih kalah bersaing dan segala macem. Akhirnya gue kayak nggak tahu itu pelatih gue waktu itu baik banget. Gue disuruh main di kota lain. Jadi gue kayak cabutan untuk main di kota lain gitu. Jadi kayak gue udah senang, gue udah prepare latihan seminggu bisa 3 kali, minggu pagi latihan fisik, lari, lompat tangga di stadion segala macem itu. Akhirnya COVID. Oh, iya lagi COVID. Iya benar. COVID. Untuk para atlet pasti nih COVID tuh COVID terendah. Itu ngaruh banget. Apalagi lu kelahiran Gitu. Iya. Iya. 4 sampai 2005 itu kalau kelahiran segitu anjir COVID. Masa jaya-jaya jadi hilang. Iya, hilang. Titik apa kayak masa jaya, tiba-tiba COVID yang benar-benar gak ada apa-apa gitu. Lu langsung diem aja di rumah. Gue udah seneng bakal ditawarin kayak gitu main di track di konvensional lagi, bukan di track nya. Gue seneng bawa nama daerah lain dan gue dibayar. Siapa yang nggak seneng gitu kan, pasti seneng. COVID itu adalah masa-masa sulit waktu COVID. Akhirnya COVID selesai. Waktu itu gue udah tamat SMA, lagi bimbel di sini. Akhirnya nggak tahu gue di calling lagi ke sana buat main waktu itu gue main di Sumbar, Sumatera Barat. Ya, wakilin Sumbar di sana. Gue di calling, gue nggak tahu nih gimana ya, gue lagi di Jakarta, gimana cara gue ngomong ke orang tua gue nggak ngebebanin kalau gue mau ke sini gue cuma untuk tanding basket doang nih. Karena kan tiket dari sini ke sana kan lumayan juga kan gitu. Nggak tahu gue ada jalan aja apa gimana, ada acara waktu itu di Padang. Udah gue ke Padang, gue ngomong, gue izin habis kegiatan acara keluarga gue ikut. Ya udah gue tanding di sana. Alhamdulillah lah dapat nomor 3 waktu itu di sana. Wih, keren. Alhamdulillah. Keluarga tahu ikut lomba itu? Tahu, keluarga gue kalau untuk dikatakan support, mereka sangat support banget. Kayak misalnya enak ya, lingkungan juga support juga. Kebetulan orang tua gue dulu main basket dan sempat waktu dulu kerja di PT itu dia megang jadi manajer. Dan orang emak gue itu sendiri juga tomboy, olahraga juga. Jadi kayak keluarga full olahraga semua. DNA-nya menurun ya? Menurun. Beda-beda cabur. Adek gua renang, yang paling kecil sekarang taekwondo. Bagus ya, gitu. ini habitnya bagus banget gitu, keluarga. Sehat banget tuh. Kita kalau di rumah itu tim jam 10 udah tidur. Kalau di rumah. Sebenarnya yang sebelah nggak relate nih. Dia jam 10 baru bangun tidur ya kan, buat jadi kelelawar ya kan. Iya, gitu paling kalau untuk masa-masa emas gua lah istilahnya gitu. Balik ke masa-masa paling titik terendah. Lu bayangin, misalnya lu tanding, semua pasti bakal lihat sih. Lu tanding dan lu jelek banget main di situ. Pasti bakal mikir kan, apa gua berhenti aja dari sini. Semua atlet pasti bakal gitu. Titik terendah gua baru kemarin sih, waktu gua semester semester 3. Itu gua seneng banget, gua di call out sama salah satu klub ternama di Jakarta yang namanya Bulls Bulungan, kalau misalnya teman-teman tahu. Nah, itu kan hype-nya tinggi tuh kalau misalnya orang udah dengar kata itu. Soalnya kayak di Bulls Bulungan gue coba trial waktu di sana itu gue kayak dikasih makan, nutrisi segala macem, gym gratis pakai AC. Latihan kita dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jam 7 kita nge-gym dulu, itu emang diperhatikan. Leg raises lu udah berapa dicatat, lu hari ini harus bench press itu berapa repetisi, beratnya juga segini. Jadi benar-benar badan kita fokus untuk di training untuk menjadi seorang atlet. Kan kita kalau gue lihat juga untuk di mimpi gue di UKM sendiri kan juga ya tau lah, Universitas UPN juga nggak terlalu terkenal ya di bidang basket, 5 aja kita nggak masuk gitu. Ya mungkin ini jalan gue di sana. Gue senang banget di sana, nutrisinya diperhatikan, kesehatan segala macem, gym, makanan, sampai ya benar-benar waktu itu gue ngerasain yang euforia kata orang-orang itu kayak student atlet.
Itu ngerasa banget karena latihan 3 kali seminggu, hari Sabtu pagi dan Minggu pagi kita jogging di GBK terus. Keren. Kita Jadi itu kayak bener-bener sehat. hidup untuk atlet ya. Ya, benar-benar. Dan bangun, Benar. bangun olahraga Benar, gitu ya. ya. Terus akhirnya gue ikut itu, gue ada mungkin 2 bulanan gue di sana. Terus ada beberapa udah sempet mau diajak juga untuk tanding keluar di Malaysia waktu itu ada event juga kan. Seneng banget gue dengan yang pengalaman gue nggak terlalu tinggi dan gue nggak bisa berharap apa-apa dengan di UKM juga karena nggak bakal, ya mungkin bisa kalau digenjot lagi tim-timnya yang kayak di call out anak-anak yang punya bakat. Sebenarnya banyak banget anak-anak di UPN khususnya di FISIP ini, mereka jago tapi mereka udah ngambil KSM lain, mereka ada keperluan lain segala macam, Ke distract gitu. ke distract, mereka nggak bisa fokus gitu. Ya udah, akhirnya ada beberapa masalah yang gue waktu itu di sana gue sempet karena ada problem di keluarga, kayak ada orang tua gue yang sakit atau ada tante gue yang sakit, gue harus ngejaga di rumah sakit. Gue skip 2 kali lari waktu itu. Udah gue kayak dibilang sorry, kita nggak bisa lanjut lagi karena bener-bener di sana bener-bener komitmen sedisiplin itu, bener-bener disiplin. Komitmen mereka dipegang tinggi banget. Tinggi banget. Lu 2 kali gak ikut cabut gitu. Lu habis latihan, kaki lu langsung dikompres sama es. Tapi itu setara juga sama yang mereka berikan sih. Iya, setara banget sama mereka bukan. Gue setiap latihan nih, fun fact aja kalau di Bulls Bulungan itu juga fun fact-nya, setiap latihan kita dikasih duit jajan 50.000. Jadi lu bayangin latihan 4 kali seminggu lu dapat 200.000 dari sana. Lu dapat makan apa segala macem. Siapa yang nggak seneng gitu? Berarti titik terendahnya ngerasa bahwa Ya, udah dapat kesempatan emas nih, Ya, tapi nggak bisa. nggak bisa. Tapi alhamdulillah diganti lah. Gue sekarang kayak dapat panggilan untuk nge-coaching salah satu klub di Jakarta juga. Wih, semoga lancar terus lah. Ya. Kita lanjut di futsal. Mungkin gua mulai dari titik Bangun dulu, aman ya? Aman ya? Aman. Lanjut, enjoy. aman men. Gila. Gila. Futsal ya, apa nih Bang Dimas yang dirasain? Oke, mungkin gua mulai dari titik terendah dulu kali ya. Oke. Titik terendah gue tuh waktu itu pas gua SMP itu lagi gibo lah istilahnya, gila bola. Gila bola, gibo ada bahasanya, keren. Gue lagi latihan ada di gor dekat daerah rumah gua, tangan gue patah. Sempet patah. Pokoknya di situ gua latihan pagi, latihan jam 7 kalau nggak salah. Terus baru bangun, gua kurang pemanasan, lagi dribbling bola jatuh sendiri, kepleset. Tumpuan tangan gue salah, tangan gue patah sini. Patahnya di mana, Pak? Kalau boleh Di tahu sini nih. Oke. Di sini dua-duanya tulang gue patah gini keluar. Wow. Nah, waktu itu di fase itu orang tua gue udah mulai yang kayak udah nggak bakal boleh futsal lagi gitu. Cuman pas gue lagi recovery, gue masih diem-diem suka latihan. Tapi emang cinta banget ya, kegilaan. Serius, gue masih diem-diem suka latihan. Pada akhirnya orang tua gue capek sendiri gitu. Oke. Bandel nih dia nih. Sampai gue nggak ini juga, maksudnya nggak mau ngulangin kesalahan yang sama gitu. Kalau gue jatuh ya gue pelajarin nih, maksudnya gue nggak boleh tumpuannya kayak gini, kayak gitu. Gue tuh pelajarin juga. Ya mungkin itu aja kalau titik terendah gue. Hampir ini ya. Kasihan Itu, banget. itu patah, Pak. Iya kan. Amit-amit kalau nggak bisa balik ya kan. Ya. Kerja susah atau apa. Kalau titik tertinggi Tertinggi gue ya banyak tuh. lagi Len. Wes, gila. Ini abang terbang terus tuh. Gak turun-turun nanti. Turun lah ketinggiannya. Banyak titik Satu deh yang paling the best menurut gue, kayak gua seneng gue sebagai anak futsal gitu. Hidup gue demi futsal gitu. Futsal adalah gua. Iya. Futsal. Gue anak futsal tuh. titik tertinggi gue dipanggil-panggil nama gue. Gak itu bercanda, itu bercanda. Dimas, syuting Dimas. Gak itu bercanda semua. Gak. Yang nggak tahu dia ini starboynya FISIP. Nah, titik Setiap main sporter, Dimas mana? Dimas mana? Gak peduli apa. Nggak peduli. Gol nggak gol. Oh itu tuh si Ram. Wih, belum gak sih? kok tiba-tiba berhenti tadi ya? Sorry nih Pren. Ternyata ada kendala teknis ya. Kita kan human need, ya manusia lah. Kita nggak expect. Kita lanjut lagi dari tadi Bang Dimas mendapatkan keluarga nih di futsal FISIP. Selain itu apa nih Bang? Kayak misal turnamen atau apa yang ngerasa paling, gue nih emang paling jago gitu. Ya, bikin lu tuh titik tertinggi. Hahaha. Gue diciptakan oleh Tuhan untuk bermain futsal gitu.
Apa tuh? Banyak nih kayak. Banyak ya, banyak ya. Bikin Dari segmen- mana dulu, segmen Len? aja nih, kayak. Wih, dari mana? Kan lu udah sering liat gue main. Itu dia. Si dia nih, aduh. Ya mungkin titik, gue nggak bisa bilang titik tertinggi ya, karena apa ya, wishlist gue di futsal visip tuh belum kecapai semua. Oke, masih banyak target ya berarti. Karena itu balik lagi tadi, saingan di futsal itu lumayan berat karena ya lawannya anak prestasi semua. Yang notabene beda kualitas ya, emang diakuin beda jauh. Cuman karena anak futsal visip, kalau misalnya sebelum event tuh, kalau misalnya ada pre-event, mereka tuh latihannya rajin, bisa 2 minggu sekali, ya akhirnya cuman bisa sampai semifinal, kadang juara 3, kadang misalnya di semifinal kalah pun penalti. Tapi nih fun fact, penalti gue nggak pernah gagal, friend. Sampai dari kecil nih. Dari kecil 100% Bohong lu. Win rate beneran, win rate Sampai penalti sekarang gua. satu pun meleset nggak ada. Iya, lu tanya teman-teman gue tuh. Curiga langsung Respect. dari MU besok. Respect. Jangan MU, nggak mau dia. Jangan. Lu suka- Bangka, friend. Si mau nyaingin Lamin Yamal tuh. Si dia nih. Gue tetap jadi diri gue sendiri. Karena terbaik tuh diri lu sendiri. Diri gua Ya, sendiri. oke. Serah dah lu mau ngomong apa dari tadi. Ya terus titik tertinggi gua, ya gua ngerasa kekeluargaan di futsal visip ini oke banget lah. Oh. Itu tadi. Oke. Sama kalau misalnya Bagus ya. Diulang. itu harus di Di highlight banget. highlight ya. terus. Hmm. Nah, terus waktu itu gua ngerasain turnamen di Sporta waktu itu pas maba langsung juara. Terus Colek-colek nih. kayak Mau colek-colek siapa nih? ini aja Visip Cup. Visip Cup kemarin tuh yang di Gor Pasming. Oh, ya. Gue nonton. Jujur gue jadi maba cukup terkesan dengan adanya futsal visip tuh. Gue ngeliat kayak, wow, gue sebagai maba ngeliat abang-abang ini nih main jago. Jujur jago. Itu yang tadi gua bilang lah, masa lawannya orang gila semua lah. Ya, Itu ya, ya. Perbanas, WNJ, jago kan WNJ. itu. Botak-botak Itu kalau di Shaolin. futsal namanya Makanya botak terkuat di bumi namanya. Ya, kayak Shaolin, Pak. Gue lihat gila ini orang-orang badan bagus ya kan. Ya, Keras-keras ya. Terus itu alhamdulillahnya nggak alhamdulillah sih, kita di peringkat 4 waktu itu. Kalah di penalti. tapi berarti bisa mengimbangi mereka ini. Itu waktu itu Nesta penalti nggak gol. Lu Nes. Ini berarti gara-gara Nesta. Penentuan, udah tos koin. Nendang kalau masuk gol, dia nggak gol, friend. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu ada pembelajaran penting. Nesta nggak boleh nendang lagi berarti. Mulai depan nggak boleh deh. Ya mungkin yang terakhir nggak di futsal visip lah. Gua waktu itu ada ngikut, kalau di futsal itu namanya ada Liga Futsal AAFI gitu. Apa itu? Itu tuh regional. Itu Oke. dibuat dari Federasi Futsal Indonesia. Oh. Nah, gua ikut regional Depok 2 apa Depok 3 gitu. Mainnya di Jadi perwakilan situ berarti. ya mainnya di Golden Center. Nah, waktu itu gue ikut liga kayak liga pada umumnya aja, setiap minggu main. Terus di akademi yang menurut gue pemainnya ya biasa-biasa aja lah. Cuman gue waktu itu dapat gelar top score, alhamdulillah. Keren. Total udah berapa skor di situ event itu? Gue di event itu Oh. 15, abis itu Covid bener. Udah gini ya. Cus. Cuman gue sampai ngerasain ini, ada TC dipanggil tim Depok buat, walaupun gue orang Jakarta, cuman ikut di apa namanya, sebenarnya itu buat uji coba lawan kayak ininya Depok, maksudnya Porprov nggak ya sih? Porprov Depok. Iya, gua juga Oh. Tapi gue bukan Semua ada orang Porprov ya, gue cuman yang buat uji coba dari liga ini, All Star ya, diambil dari beberapa akademi buat lawan Porprov Depok. Itu Mainnya jago-jago di ya. Sawangan. Jago-jago ya. itu udah saringan sih. Tapi Depok emang gacor buat olahraga. Ternyata Depok tidak hanya kuat di panas ya, kuat di itu ya oke juga ya sarannya. Olahraga. Keren ya. Dari situ aja mungkin. Kalau disebutin semua nggak bakal kelar nih podcastnya. Aduh, colek terus nih, colek siapa nih. Oke, kita udah bahas semua tadi mengenai dari cerita pribadi, cerita UKM, dan apapun itu kalian nanti ringkas sendiri. Intinya, kalau yang gua tangkap, semua ini pasti punya mimpi, ya kan?
Tapi memang mimpi itu harus bisa digapai kalau supportnya juga oke, bener nggak? Benar, Bang. Karena itu jadi tantangan terbesar bagi mereka juga. Itu bisa jadi pesan-pesan evaluasi juga nih untuk support-supportnya. Terus selain itu juga ternyata di dalam olahraga mereka menemukan tidak hanya kesehatan, keluarga dapat, ya kan. Terus tadi juga dapat apa lagi nih tiba-tiba ngeblank. Ya banyaklah keluarga. Oh, organisasi mereka juga belajar manajemen dan lain, bahkan join UKM-nya bukan untuk olahraga juga ada gitu loh. Nah, ini mungkin jadi closing buat kita. Terima kasih sebelumnya udah mau ngobrol bareng Ngobar. Semoga nggak kapok ya. Nanti semoga banyak generasi kita ke depan yang lebih bagus, terutama untuk fisik. Benar? Amin. Sebelum gua tutup, ada nggak info-info open recruitment nih buat maba-maba mungkin yang nonton? Kapan sih kak? Biar nggak tanya-tanya terus, mungkin bisa dijawab. Mungkin dari futsal dulu. Kira-kira Ya, kapan? kalau misalnya futsal nggak yang harus banget lu daftar gitu, datang aja. Mungkin lu bisa pantengin terus IG-nya di Futsal Visip. Biasanya juga bakal collab kok sama IG BEM Visip. Itu nanti kalau ada info latihan itu bakal diinfoin di IG. Datang aja nggak apa-apa. Kita latihan bareng-bareng. Enjoy ya, Niatnya buat enjoy. olahraga aja, buat Benar. fun. Ya mungkin lu bisa jadi keluarga gue habis ini. Cowok tapi ya. Cewek juga nggak apa. Amin. Fokus lu emang ke situ. Lanjut basket. Mungkin kalau kita penekanan di FISIP aja kali Oke. ya. Kalau misalnya untuk Visi boleh UKM juga boleh. oh boleh juga ya ntar. Mungkin kalau untuk open recruitment benar sama kayak yang di futsal tadi, itu kayak kita kerjasama misalnya biasanya maba-maba dikumpulin, nanti ada Camaba UPN Veteran Jakarta, terus Camaba FISIP UPN Veteran Jakarta. ada Nah, dua. di situ tuh juga info ya, broadcast message di sana, kayak ya udah pantengin aja di sana, nanti siapa nih yang bisa, nggak usah yang jago main, yang bisa main dan yang mau main benar, masuk aja tuh, nanti akan dibikin grupnya. Nanti di grup kita bakalan infoin kapan kita latihan, dan tempatnya di mana. Terus juga dari BEM Visip juga emang ada, kita kan di BEM Visip juga ada bidang depornya ya. Nah, di situ juga bakal nge-guide adik-adik maba yang mau ikut untuk latihan. Jadi ya jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Benar, olahraga itu kekeluargaan banget. Nanti bakalan ngerasain apa yang namanya keluarga di olahraga itu sendiri. Nah, kalau untuk UKM ya udah pantengin aja Instagramnya apa? Instagramnya itu Basket Veteran Jakarta. BVJ ya? Ya. Basket Veteran Ya, Jakarta. kalau dicari Basket Veteran Jakarta ada di situ. Oke. Nah, nanti bakal ada open recruitment-nya, kontak personnya segala macam juga bakal ada di situ. Nah, ini tunggu aja ya infonya ya. Lanjut, badminton. Oke, kalau dari badminton buat camaba-camaba nanti join aja kalau kalian mau have fun, nanti yang diomongin sama Dimas, mau have fun, mau main bareng, nanti juga kita bakal collab sama BMF Oke. dan BMU, dan nanti bakal banyak info-info buat open recruitment. Dan kalaupun kalian emang cuman mau main nih atau kalian kelewat opreknya gitu, kalian bisa langsung datang aja, nanti kakak-kakaknya pasti bakal menerima dengan baik. Semua welcome ya Iya, ternyata. semua ya. welcome. Banyak juga kejadian. Iya, sering banget. Dan buat kalau untuk badminton Visip sendiri, kalian gak usah malu-malu, kalian join aja ke Bu Veja. Nanti di Bu Veja bakal ada kakak-kakak Visip yang merangkul kalian. Apalagi untuk kakak ini nih udah siap banget ya. untuk jadi keluarga di badminton Visip. Itu dia. Mungkin untuk yang tanya-tanya lebih lanjut bisa ke IG-nya tadi apa? Bu Veja, bukan VJ. Oh, Bu Veja UPN Veteran Jakarta. Mungkin sekian dari saya. Ada yang telepon nih. Halo. Ngobrol bareng Visip. Yang tema mana nih? Musuh. Oh, ngobrol bareng komunitas musik. Iya, gue lagi nongkrong sama anak-anak ini olahraga nih. Oke, gue abis ini kesana. Siap. Nantikan musik sore. Bye bye.